kita nantikan. So, tampaknya sebentar lagi kita akan memasuki pertandingan kita di game kita yang kedua. Tapi sebelumnya, MPL Arena mana suaranya? So, without any further ado, let's go jump to the land of down. Wah, ini match point pastinya untuk EVOS Glory. Satu kemenangan lagi bisa membawa mereka win dari match kali ini dan membuktikan mereka lebih biru. Battle of the Blue mungkin bisa dimenangkan, tapi ya dari Rebellion juga nih dengan Baxianya kembali. Pattern farming yang cukup cepat diharapkan untuk unggul dari early. Iya, tapi harus bermain ya cukup bijaksana ya, atau lebih ke berhati-hati karena berhadapan dengan Dairot bisa jadi akan ada punishment tersendiri nantinya ke arah Vincent. Dan lihat betapa agresifnya juga penjagaan yang dilakukan. Pemain dari EVOS mereka tidak ingin membiarkan adanya wilayah-wilayah yang bocor, sehingga ya mereka akan menjaga habis-habisan juga untuk Anavelnya agar bisa cepat mendapatkan Abyssal Strike level yang keempat. Dan ini untuk emblem set kita dari Anavel. Pakai emblem assassin ya. Assassin level ignition real juga dipakai sama dia. Jadi biasanya kan kita tahu nih pakainya tank, lebih sustain dengan build defense-nya dia. Tapi ini lebih ke mengincar untuk adanya penetration di early game. Mungkin karena ada dua frontline kali ya, ada Fluffy, ada Dream juga, ada dua tank lah. Jadi dia harus sumbang damage juga. Tapi lihat, Oke, ini ada resiko juga berarti Anavel untuk bisa ngoptimalin posisinya. Tapi nampaknya ada satu buah encounter. Dan ini ngebuat Fluffy harus mundur ke area belakang terlebih dahulu. Hanya sapa-sapaan aja dari area bawah. Itu mundur tanpa kerugian sama sekali karena flicker pun tidak dipergunakan. Hanya dengan pecahan dari tenaga armor dan akhirnya dia bisa rolling ke belakang. Dan ya dari item build-nya, wow langsung Fury's Hammer ternyata ini di-build oleh Kars. dia mau damage dia bisa mukul mundur sih pastinya. Jadi jangan sampai dianya dibiarkan aja. Tapi pergerakan antisipasinya Vincent tadi lumayan sih. Paling nggak dia nggak kehilangan creep jungle milik mereka sendiri. Iya, dan sekarang setup bakal dilakukan oleh Rebellion terlebih dahulu karena mereka punya Baxia. Mereka bakal coba untuk ambil atau start pertama kali buat Turtle. Betul, apalagi udah dibalut dengan Desert Armor juga ya, as usual dari Vincent itu sendiri. Dia bakal coba untuk tarik ulur di daerah teritorialnya yang nampaknya nggak bakal ditinggal diamkan begitu saja dari pemain-pemain EVOS. Ada Baksha Shield Unity yang dibuka untuk teori ancaman. Set lagi, Fighter baju ke depan, tapi nampaknya bakal coba baju ke depan. First Blood berhasil disecure oleh Anavel dan flicker for defensive dari seorang Kars. Nyaris saja Dreams-nya tertembak tadi, namun damage yang kurang membuat Dreams masih bisa selamat. Setup-nya diulur lagi kembali untuk ke pattern farming-nya dulu. Ini level 5 mungkin untuk lebih safety di Turtle. Ya, tapi itu Dreams dia level 4 duluan tadi kan. Sehingga mudah banget dengan implosion yang dipergunakan oleh Dreams tadi untuk mendapatkan 1 poin kill bagi EVOS. Dan sementara untuk Turtle yang masih bakal di setup pelan aja nih sekarang. Tapi dengan perbedaan level hampir 2 ya, nanti kan ini sudah bakal menginjak level 6 Anavel sebentar lagi bakal sulit kalau memang mau dikontes bagi Rebellion. Oke, ini juga udah mulai secepat itu damage yang diberikan dan Turtle-nya berhasil di-steal oleh Suelo di Turtle pertama, tapi nampaknya EVOS Glory memilih untuk mundur lagi ke area belakang. Oke, satu buat tembakan yang begitu baik Swallow. Dia dapatin Turtle dan sekarang lihat dari gold yang dipegang oleh EVOS itu ditarik sedikit demi sedikit. Iya, itu sesuatu yang mungkin nggak diduga sama sekali juga oleh EVOS tadi, di mana level sudah unggul 1 dan ternyata tembakan dari Astral Sphere lah yang mendapatkan Turtle. Tapi kita tinggalkan hal tersebut untuk Turtle yang pertama karena untuk di topnya ini masih baik-baik saja dari kedua marksman yang bisa jadi memang gangguan untuk EVOS harus mengarah ke gold lane. Ya, ini ya, rotasi ke area gold lane juga nampaknya udah slow but sure dilakukan. Udah mulai coba untuk dipantau juga, dan dari area bottom lane juga ini masih cukup safe zone. Tapi nampaknya ada satu buah singgungan, Audi TZ gunakan wall charge untuk mundur ke area belakang, tapi Baksha Shield Unity nabrak area Dreams, terkikis berlantai pasti, tapi ada satu buah netball untuk menyelamatkan Dreams, selamat mundur ke area belakang. Ya, yang ngebait source skill saja yang akhirnya bisa dilakukan oleh Rebellion. Namun fightback-nya cukup oke sih. Mereka nggak mau nih sekarang bermain di tempo dari EVOS Glory. Iya, dan mereka yang membuat tempo ini di mana Moe akhirnya berani buat ninggalin lane-nya dia juga. Ini ninggalin Brans yang nggak sempat untuk join team fight. Reset lagi ya dari kedua belah tim. Dan nampaknya kali ini belum ada kompensasi juga yang berhasil diperoleh. Tapi nampaknya udah ada mulai adu lagi Moe. Mundur lagi secara teratur. Ya, dengan corrosion yang sudah dimiliki oleh Brans, dia sudah mulai berani untuk melakukan poking dan bahkan freeze untuk minion-minion yang sedang terjadi kali ini. Oke. Harusnya bakal ada tabrakan ya. Ini cicil-cicilan aja skirmish yang dilakukan, belum ada follow up yang bakal disinggung oleh teman-teman dari EVOS. Masih aman lah ya harusnya ya. Yes. Jatuhnya clear-clear aja sih dari keduanya juga. Sabar. Senggol dikit. Garuk dikit, Dikit belum aja. nggak masalah lah. Tapi untuk setup next objektif
Turtle. Balik lagi dengan heavy crowd controlnya, EVOS mereka bisa pegang inisiasi, tapi jangan salah, seandainya mereka perlu counter, mereka punya Clawbone. Betul. Mereka masih punya Nether Realm, mereka bahkan punya Implosion untuk berjaga-jaga ke depannya. Dan Brand juga bisa join team fight kali ini, karena Navel juga akan mulai bergabung dan setup di Turtle. Ini tinggal 5-0-5. Jauh bener atau mainnya. 4-lawan-5, bener. Oke. Itu barriernya yang bakal ngeganggu terus loh di setiap setup yang bakal dibentuk. Tapi wall charge menabrak area Brans, tapi masih belum ada follow up. Mundur ke belakang, Greens Implosions mengarah ke area dua pemain, tapi masih bisa mundur. Ada Last Insan di tim ledak di tengah-tengah player yang dimiliki oleh Rebellion, namun tidak ada yang tewas dari pertempuran tersebut. 5-5 masih dengan HP yang sudah tidak bagus lagi dari keduanya. Mereka coba untuk reset Turtle, ternyata gagal, dan sekarang Turtle masih dipegang oleh EVOS Glory. Ya, seharusnya barrier pun tidak bisa mereset ke area objektif netral tersebut. Nampaknya masih coba untuk dipimpin oleh teman-teman dari EVOS Glory. Ada berat ricochet yang on point coming from Vincent, membuat Turtle kedua berhasil diamankan oleh teman-teman dari Rebellion Esports, namun Cars menjadi pertukaran dari objektif tersebut. Wah, ini keuntungan pastinya untuk Rebellion, karena lihat sosok dari Moai masih melakukan push di bagian bottom lane. Mereka menang dari dua sisinya. Dan bahkan mereka mendapatkan Turtle lagi dan lagi ya. Tapi untuk Vincent yang bakal bisa ke big sekarang Vincent ya. Tampaknya udah mulai dimakan oleh empat Dibalikin. pemain dari teman-teman EVOS Glory. Tapi Moai dari bottom lane di solo kill dengan area Navel yang datang tiba-tiba. Begitupun juga dengan adanya serangan di area top lane yang tidak menumbangkan karya korban jiwa. Wow, pertukaran turret yang dicari oleh EVOS Glory masih diusahakan namun gagal nampaknya. Lagi-lagi Rebellion mereka masih ada di keuntungan dari segi gold walaupun killnya dipegang EVOS Glory. Iya, 3-1 ya. Tapi memang untuk tim fight yang tadi terlalu dalam pergerakan dari EVOS sehingga akhirnya mereka harus kehilangan satu anggota. Sementara untuk di bagian bawah di sini dengan keuntungan satu tarat yang akhirnya dipegang juga oleh Rebellion. Mereka pada akhirnya sudah mulai bisa maju. Moai yang punya chance sekarang. Apalagi ini Cloud ya, kita tahu Cloud dengan item yang jauh lebih cepat nanti dia bisa langsung melompat untuk mencari keberadaan dari Brans di belakang. That's why tadi Aravel ya yang udah mewanti-wanti pergerakan dari Moai itu sendiri, yang dimana dia harus terpick off di area bottom lane juga. Keadaan semakin so-so, ini semakin intens lagi di game kita yang kedua kali ini. Mungkin nantinya tetap di objektif sih untuk kontesnya. Kayak di Turtle mungkin. Karena untuk turret jujur dari EVOS mereka tetap menangin Turtle dulu. Susah loh untuk main Farlane-nya nih, hati-hati. Cloud dari Moai, dia udah jadi hampir 2 item. Nanti siapapun di lane-nya itu gimana? Oke. Ya. Tapi lawan Corrosion dan juga Golden Staff kali ini. Sudah selesai untuk Brans sendiri dan ya memang benar untuk perebutan nantinya akan ada di Turtle karena sudah kita melihat ada teamfight yang terjadi. Ini cuman ada di area dari objektif. Mereka ngindar sama sekali. Mereka hanya ingin teamfight di area Turtle atau mungkin nanti di low. Turtle yang ketiga ya, ini udah mulai ready lagi untuk fight. Dan nampaknya Auditisi akan berperan untuk melakukan cancellation terus-menerus harusnya dengan adanya barrier yang dimiliki. Oke. Moai, satu Golden Staff. Udah jadi juga nih. Ya. Blazing duetnya udah jadi ancaman juga. Hati-hati nih, kali ini mungkin bisa jadi Moai-nya diajak. Karena kan nggak selamanya juga Cloud akan pegang Farlane. Oh. Dari segi level sama-sama 11. Ya, tapi kelihatan sekarang buat Moai yang berada di area bawah. Ini kemungkinan bakal di-start langsung oleh EVOS. Yes, nampaknya ini bakal coba untuk di all in, mencegah Vincent untuk masuk ke area objektif tersebut. Wait. Turtle-nya again and again, berhasil di-steal dengan adanya Swallow melalui asal skill-nya, tapi Vincent harus tumbang menjadi korban dan juga kompensasi atas yang pencurian tersebut, dan killing spree di-secure begitu saja oleh seorang Navel. Dua pemain tewas dari Rebellion ditukar dengannya satu tarat dari Moai di area bawah. Objektif yang unggul kali ini perfect Turtle bahkan dikuasai oleh Rebellion. Walaupun inner turret dari bot hilang, mereka coba mendapatkan kompensasi di bagian top lane. Ya, tapi kompensasi inilah yang memang akan menjadi keunggulan juga bagi EVOS sekarang. Mereka mendapatkan 2 turret yang susah payah diamankan oleh Rebellion. Inner loh, ini mahal banget tentunya buat teman-teman dari EVOS. Dan mungkin ada Magic Sentry yang bisa dimaksimalkan karena kebetulan juga Lordnya berada di area objektif tersebut untuk melihat nantinya seberapa intens setup yang bakal dibuka oleh EVOS. Ya, apalagi dari kondisi ya, dimana hanya Moai sendiri yang punya Purify di sini. Implosion akan menjadi source skill yang berbahaya, cukup mematikan nantinya. Mungkin nanti Karsnya bisa tunggu dikit kali ya di posisi yang nggak kena implosion. Karena itu lumayan banget loh untuk cancellation final flash. Dia punya stun juga kan untuk menggagalkan implosion. Dan nantinya bisa dibalikin juga sama teman-teman Rebellion. Ya, jadi kita berarti menunggu buat Kars ini jadi bukan orang pertama ya yang ngebuka fight. Kalau bisa. Ya, kalau bisa. Karena memang buat di garis depannya mereka sudah punya ODPC juga, tapi Brans sekarang ini juga belum tersentuh sama sekali buat Brans. Demon Hunter Sword Wah, udah jadi. bagi Brans sudah selesai dan respect ya dengan Purify seperti ini sangat susah untuk menangkap Brans. Okay, we'll see ya siapakah yang nantinya akan menangkap, tapi damage yang diberikan udah mulai memiliki sosok tanker.
dari EVOS Glory. Bahkan ngebuat Dreams harus mundur loh ke area belakang. Oke, tapi untuk di core lane-nya terlupakan oleh Moai karena Moai-nya ikut untuk team fight secara nggak langsung ya berarti Rebellion. Dia akan kalah dari far lane-nya Kars. Dia nggak bisa untuk maju, dia hanya bisa untuk defense saja. Dan lihat, bisa dapetin Tara tapi mid-nya mulai dikuasai. Tidak ada wave minion management yang nampaknya udah di-notice juga oleh Rebellion ya. Mereka nggak mau vision dan EVOS akan seluas itu ke area objektif Turtle atau bukan jungle yang dimiliki. Kali ini kita udah lihat juga di mana Lord ini Lord udah mulai muncul di permukaan lane base. Ya, dimana untuk mid turretnya masih sama-sama terjaga ya. Juga tidak kurang sama sekali bagi visionnya dan ya bagaimana dari Moai-nya mungkin akan mencoba untuk melakukan split push kembali kah? Ya betul dia, bakal ada usaha untuk membersihkan lane bagian bawah. Show dia, EVOS. Tabrak, ditabrak. Nampaknya kali ini show tersebut dimaksimalkan dengan satu balas satu mengusir mundur teori ancaman dari teman-teman EVOS Glory Netherrealm. Dibuka begitu saja, ada satu buah last insanity meledak mengarah ke arah Vincent untuk mengusir mundur flicker. For defensive dari seorang pelapi, tidak ada korban jiwa, tapi Audi TZ bakal coba untuk mulai maju ke area depan. Dan again, tidak ada yang tumbang dari victim fight. Reset kembali. Kali ini Lord-nya coba ditarik oleh Rebellion. Klaugun masih ada di depan namun lihat dari HP Rebellion masih unggul. Oke, Lord yang tadinya diakuisisi kali ini udah mulai di take over lagi oleh teman-teman dari Rebellion. Vincent berhasil mengamankan ke area Lord yang pertama. Oke, Lord untuk Rebellion. Namun itu dia PR dari mereka. Sebisa apa mereka menggunakan Lord ini dengan baik. Ya, tapi perfect objektif sekarang bagi Rebellion. Mereka strong banget loh buat objektifnya. Bahkan tadi Moai meskipun terlambat masih bisa di hold. Dan bahkan mereka yang dapetin buat Lordnya. Divine Glaive bagi Suelo ini akan menjadi salah satu senjata untuk bisa memberikan poke damage yang jauh lebih besar lagi dengan Astral Sphere-nya. Dan itu dia hit ke Kalkun. Dan tanpa healer ya, sekali lagi ini hampir sama dengan game yang pertama. Tanpa healer akan mudah banget untuk bisa di-poke Novaria. Lordnya masih jauh juga. Tapi sekarang titik defense-nya memang akan ada di mid. Dia akan ditahan mati-matian juga sama EVOS. Mereka nggak boleh sampai kehilangan mid-nya. Karena Lord juga kebetulan jauh banget kan. Ya, Rosnya ada di area bawah sehingga masih ada waktu untuk bisa clearing ke area objektif mid lane. Potensial dimiliki tapi tidak dengan inner turret yang tersisa di area top lane. Jadi ini akan menjadi free Lord ya. Kompensasi dari Lord ini adalah mengarah ke area objektif turret yang dimiliki oleh EVOS. Ya, balik lagi yang diincer adalah mid-nya. Mereka dapetin mid, porosnya terbuka, invade-nya akan lebih enak. Dan tanpa adanya pengawalan ya. Kurangnya vision mungkin buat di area mid. Tapi masih ada satu inner lagi untuk di area mid yang akan pecah juga. Wow, jadi inner outer sudah habis sekarang ternyata. Upsi. Semua objektif turret di area outer dan inner berhasil dipangkas. Ini dampaknya sebesar itu. Ini untuk Lord yang pertama loh. Ya, yang sudah enhance sebenarnya buat Lord. Tapi ya, dari EVOS yang memang masih bisa sustain-nya. EVOS, mereka belum terlihat bisa memaksimalkan implosion yang diberikan Dream. Karena hanya dengan satu Purify, sebenarnya mereka bisa initiate kan tadi. Tapi yang tadi kesedot dari implosion itu cuma audisi. Yep. Satu targetnya. Jadi itu terlalu tebal ya, memiliki durability yang nggak bisa terjangkau juga tadi oleh sosok Anatol dan juga Brans. Karena mengingat berada di area gang yang cukup sempit juga ya, yang ngebuat akhirnya Moai tadi on time banget untuk kasih follow up damage dan reset lagi ya. Untuk kedua belah tim nampaknya untuk menunggu kedatangan Lord yang masih dalam kurun waktu yang cukup lama. Oke, ini dia nih. Mungkin perbedaan dari beberapa daerah jungler ya, yang beredar mungkin atau yang sudah terbuka. Oke. Ada variabel yang lain di mana kali ini untuk 2 item attack ternyata di secure pertama kali. Jadi jelas dari Annabelle-nya harus bermain berhati-hati. Oke, wait a minute, ada Dreams yang nampaknya terdeteksi. Masih bisa flicker untuk mundur ke belakang, tapi ditabrak dengan adanya Baksha Shield GBT. Diselamatkan dengan dia dan terlalu diberikan oleh Klaugun. Dibalikin lagi dengan damage yang diberikan oleh Annabelle, tapi nampaknya Vincent. Immortal yang terpaul dalam tubuhnya berhasil dipecah oleh teman-teman EVOS Glory. Tapi mereka berhasil dibalikan begitu saja. Bagaimana Brans mampu untuk menumbangkan karya Vincent di area gang sempit. Satu yang tumbang, Blazing Word dari Moai masih belum jadi solusi juga. EVOS Glory, mereka bertahan dengan 5 member, masih lengkap. Mereka siap mungkin untuk setup the next objective Lord yang hampir saja muncul. Ya, dan bahkan battle spell pun belum terpakai semuanya loh. Hanya di tangan Dream saja flicker yang memang masih dalam proses dulu dan masih ada 2 Purify sekarang dipegang Claw bersama dengan Brans yang membuat mereka akan sangat sulit ditarget oleh Auditz. Oke, dan nampaknya kali ini tidak hadirnya Vincent akan dimaksimalkan untuk melakukan setup di area Lord. Jadi Auditz akan berperan terus untuk mengusir mundur, mengancam, tapi ada balas flash menggeret kedua pemain dan satu player dari EVOS Glory harus tewas begitu saja yang membuat EVOS maju ke depan untuk memberikan ancaman, tapi tidak ada yang tewas. Bahkan dibalikin lagi, bagaimana Vincent sudah mulai ready untuk fight dan Nafel terkikis dan shutdown. Berhasil diamankan begitu saja yang membuat Lord yang kali ini berhasil dikuasai oleh teman-teman dari
hampir saja tumbang terbakar. Nyaris saja dan lihat boy. Loki boy bakal coba untuk mulai memberikan cicilan mundur, tapi tampakkan jarak jauh dari Suelo yang membuat Annabelle tumbang seketika. Bisa memulangkan Annabelle dan sekarang Lord yang terbuka lebar. Tidak ada Vincent, bukan menjadi masalah. DPS yang cepat dan Lord milik Rebellion. Ya, dari Suelo sendiri bukan hanya turtle yang bisa didapatkan dengan asal skillnya, bahkan dengan tembakan yang cukup presisi untuk mendapatkan poin kill juga. Dan kali ini EVOS mereka kondisinya sedang bertahan juga. Dan kita punya game fact by aplikasi baru GoPay. Sejak debut di MPL ID season yang ke-11, Arlott menjadi top 3 most pick hero. Ini untuk Cars ya, dengan 11 kali pick dan punya win rate 45%. Sosok lah ya Om ya. Oke. Kita lihat tadi juga momen tersebut yang akhirnya ngebuat Lord bisa dimaksimalkan oleh Rebellion. Iya, asal bukan dia yang buka kan tadi. Dia nunggu kan tadi Iya. akhirnya. Iya, Tunggu. iya, iya. Dia tarik sampai Vincent-nya juga spawn juga. Betul. Nah, ini masalahnya untuk defense-nya nih dari EVOS Glory. Mereka gak punya high ground defense yang pasti memang, tapi untuk spam masih punya Cloakun. Dan gue harap pasif dari Cloakun juga udah full. Oke. Ya, dan Fluffy bakal bisa nge-buying time dulu untuk di area depan untuk memaksimalkan dan mencicil HP dari Lord. Final Oops, Slash. di start. Tampaknya Fluffy terkena satu buah serangan dari Final Slash ketika mengawal Lord yang sudah mulai automatically jamin ke area satu base pertahanan para jadi milik EVOS Glory yang tidak bisa diselamatkan. Silakan Council Play dilatihkan oleh Audi TZ untuk mengancam mundur teman-teman dari EVOS Glory. Fluffy sudah mulai terkikis tapi nampaknya masih cukup disiplin dari Rebellion Esports. Masih bisa bertahankah dari EVOS Glory karena dari Rebellion pun gak mundur sampai sekarang. Mereka mau dapetin best start di bagian bawah. Oke, namun nampaknya wave minion tersebut masih bisa dihandle oleh pemain-pemain dari EVOS. Masih aman ya untuk sampai saat ini. Betul. Tapi gak kendor loh. Lihat mereka tuh masih bermain di depan base dari EVOS Glory. Mereka tetap mau best start ini. Kalau memang bisa ngambil kan, apalagi masih dengan pengawalan buat seperti ini. Enggak loh, 2 lane yang sedang didorong oleh Rebellion. Ya, mereka masih beritik keras untuk menembus karya lini pertahanan. Fluffy still survive dan bahkan masih bisa mundur ke area belakang. Belum bisa disentuh oleh teman-teman dari Rebellion Esports. Oke, EVOS Glory masih bisa bertahan. Sekarang mundur lagi, reset lagi temponya. Kita bahas lagi dari itemnya nih. Full item untuk Moai. Oke, Moai udah lengkap semuanya, bahkan sama ya dengan Branch juga Roger. Tapi ya bedanya di sini dari Moai-nya dia udah lepas buat sepatunya juga, ada Roscoe Meteor yang di secure ya, karena dengan mengandalkan BMI juga dia bakal jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan Roger yang mungkin masih butuh untuk movement speed. Dapat tuh. Suelo. Wah. Tadi ya. Turtle dapat, hero dapat, buff dapat. Itu dia loh, dari tadi jagonya still dari Suelo yang memang dari segi itemnya juga udah pedes banget. Dia punya Glowing One, ada Divine Glaive juga, dan sepatu penetrasi. Iya. Dan ini dia dengan hampir full item semuanya, dan oke. Tadi Branch mengganti langsung ke Tough Boots. Oke. Bergerak ya. Dia masih cukup aman lah kalau terima dapat magic juga. Oke, biasanya Suelo juga nanti ganti barangnya. Sepatunya bisa diganti ke Bloodwing, Fluffy. Dia masih ada Immortal sebetulnya. Final Slash memang jadi ancaman, tapi jangan lupa kayak 4 kali HP in total dari Fluffy ini bisa jadi nanti malah jadi bait kan untuk teman-teman dari Rebellion. Nah, ya, dan Fluffy bermain dengan cukup agresif ya. Hunter Strike di pilihan buat dia juga untuk bisa memberikan damage lebih lagi. Walaupun juga sudah memiliki satu Glowing One, ini hanya dengan poke damage. Fluffy harus berhati-hati banget, jangan sampai Viraganya pecah duluan. Yap, itu dia. Apalagi damage-nya juga udah so explosive hits yang diberikan oleh pemain-pemain dari Rebellion. Terkhusus Moai yang udah into karya fight. Dan begitu pun juga cicilan dari sosok Suelo. Makanya nih, bonyok juga sih Fluffy, sekuat-kuatnya Fluffy ditembakin terus-terusan dia bakal terkuras juga. Untungnya ada spell farm nih yang bikin dia makin kuat. Namun tetap untuk Lord akan kasih mungkin cara Rebellion yang set up karena Navel tuh gak bisa tahan lama-lama. Dan top lane wave minionnya sih, manajemennya nggak begitu baik. Oh, Fluffy muncul. Post pakai show off tersebut dimaksimalkan untuk masuk ke area depan, tapi Annabelle tertinggal dari kawanan, bakal coba tujuh all in begitu saja, dan tembakan jarak jauh dari Suelo menumbangkan ke area Annabelle yang tumbang menjadi korban pertama dari area team fight. Lord memang terreset, namun sepertinya pergerakan dari Fluffy mereka fokus untuk defense. Dan sekarang Lord mulai dikuasai. Rebellion mulai menaikkan temponya dan Lord lagi-lagi untuk mereka. Ya, apalagi tanpa Annabelle yang memang harus terpick tadi, membuat pemain EVOS mau gak mau mereka mundur untuk membantu dari sisi defensif. Dan Fluffy sendirian agak lama memang untuk bisa membersihkan lane tadi. Tapi menantikan Annabelle yang masih 20 second ke depan sekarang akan menjadi tugas berat bagi EVOS. Mungkin bisa sekarang. Mungkin ya, 13
detik menuju Navel masuk ke area lane event, sedangkan Lord sudah berada di area bibir taruh pertahanan yang dilakukan teman-teman dari Evo Glory. Ada satu buah langsung juga begitu saja.